Dahulu kala, terdapat seorang aristokrat dari Rusia bernama Sergei. Sergei memiliki sebuah kecacatan, atau lebih tepatnya, dia berpikir dirinya memiliki kecacatan. Sergei merasa hidungnya bengkak-bengkak dan dipenuhi bekas luka. Walaupun semua orang berkata sebaliknya. Sergei saking terobsesi dengan hidungnya, dia membawa cermin kecil kemana-mana untuk memastikan hidungnya aman. Sergei merupakan salah satu kasus pertama dari kondisi yang kini kita kenal sebagai body dysmorphic disorder atau gangguan dismorfik tubuh. Kondisi yang semakin relevan di dunia modern kita yang terobsesi dengan penampilan. Tapi, apa sebenarnya yang membuat seseorang memiliki gangguan ini? Apakah ada hubungannya dengan eating disorder? Dan apakah media sosial menyebabkan timbulnya kondisi ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Pastinya ada sesuatu tentang tubuh kalian yang tidak kalian segani. Misalnya, rambut yang menipis atau mata yang tidak simetris. Hal-hal kecil seperti ini biasanya dapat dengan mudah kita abaikan. Tapi, tidak bagi penyandang body dysmorphia. Kekhawatiran seorang penyandang body dysmorphia terhadap kecacatan mereka ini berada pada level yang tidak wajar. Penyandang body dysmorphia akan terus-menerus mengamati wajah dan tubuhnya mereka, menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, dan akan merasa kecemasan besar apabila harus bertemu dengan orang lain. Padahal, kenyataannya, mereka terlihat biasa-biasa saja. Salah satu subtipe body dysmorphia adalah muscle dysmorphia, dikenal juga dengan istilah bigorexia. Body dysmorphia tipe ini menimbulkan obsesi berlebihan terhadap massa otot, di mana penyandangnya akan selalu merasa dirinya kurang berotot. Mendengar istilah bigorexia, kalian mungkin langsung teringat dengan anoreksia, dan berasumsi bahwa anoreksia juga termasuk body dysmorphia. Namun tidak demikian. Anoreksia merupakan suatu bentuk eating disorder atau gangguan makan, di mana faktor pembedanya dengan body dysmorphia adalah pola makan yang terganggu, suatu hal yang tidak selalu ada pada penyandang body dysmorphia. Jadi, dari mana sebenarnya gangguan ini muncul? Tersangka pertama yang muncul di banyak pikiran orang pastinya media sosial. Masuk akal kan? Di mana-mana kita lihat di medsos, kita akan menemukan standar kecantikan yang tidak realistis, baik bagi cewek maupun cowok. Walaupun memang media sosial dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya body dysmorphia, dia bukanlah penyebab utamanya. Body dysmorphia sudah ada dari dulu, dan walaupun hingga kini penyebab pastinya belum kita ketahui, terdapat beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap body dysmorphia, seperti keturunan dan kejadian traumatis saat masih kecil. Lalu apa yang bisa dilakukan penyandang body dysmorphia untuk mengatasi kondisinya? Operasi plastik mungkin? Tentu saja tidak. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kecacatan yang dilihat oleh penyandang body dysmorphia terkadang tidak ada, atau tidak sesignifikan yang mereka kira. Oleh karena itu, mau menjalani operasi plastik 100 kali pun, pada akhirnya mereka tidak akan pernah puas dengan hasilnya. Suatu survei bahkan pernah menemukan bahwa 40% dokter bedah plastik pernah diancam oleh pasiennya yang menderita body dysmorphia pasca operasi karena mereka merasa tidak puas dengan hasilnya. Pada akhirnya, body dysmorphia adalah suatu gangguan psikologis. Maka, satu-satunya cara untuk merawatnya adalah dengan terapi. Jadi, sama seperti banyak gangguan mental lainnya, langkah pertama adalah menyadarinya. Namun, bagi penyandang body dysmorphia, hal tersebut sangat sulit. Maka, sangat penting apabila kalian mengenal seseorang yang menunjukkan gejala-gejala body dysmorphia untuk menanggapinya dengan serius dan membantunya mencari perawatan. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silakan cek link-link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami.
Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.